Halo, kembali lagi dengan saya membahas terkait dengan bab 10 irisan kerucut. Saat ini kita mendiskusikan terkait dengan elips dan juga hiperbola. Gitu ya. Jadi kan kemarin E-nya itu kan bergerak ada di satu, gitu ya. Ini rumus yang irisan untuk kerucut itu yaitu konik. E-nya itu kan dia mempengaruhi ya. Dia bisa satu, dia bisa berada pada rentang ini, dan dia berada pada ini. Nah, yang ini kan parabola kemarin. Nah, yang ini adalah dia elips. Nah, yang ini adalah hiperbola. Sekarang kita melihat bentuknya. Kalau Anda diberikan garis direktrix, anggaplah X-nya sama dengan K, diberikan titik fokus, dan juga A ini menyatakan adalah titik puncak kurva, bisa positif atau bisa negatif. Maka persamaan irisan konik ini, kalau dilakukan seperti yang waktu di parabola, maka akan setara dengan bentuk ini. Setara dengan bentuk ini. Nah, perhatikan persamaan ini berarti dia akan merupakan elips jika E-nya ada berada pada rentang ini, dan kalau E-nya lebih besar daripada 1, dia hiperbola. Nah, kalau E-nya di sini kan dia kalau 0 sampai dengan 1, ini kan akan positif kan ya? Jadi nilai daripada 1 dikurang ini pasti akan positif. Tapi kalau dia E-nya lebih besar daripada 1, ini dia nanti negatif. Makanya, kalau untuk persamaan elips itu nanti dia pasti akan mengandung bentuk yang seperti ini, gitu ya. Atau bisa juga dia adalah Y kuadrat per A kuadrat tambah X kuadrat per B kuadrat, gitu ya. Nah, tapi kalau dia hiperbola, karena E-nya dia lebih besar daripada 1, dia mengandung nantinya adalah ada negatif ya. Contohnya adalah seperti ini, ya. Nah, atau dia bisa juga adalah ini negatif, gitu ya. B kuadrat, gitu. Tambah, oke, ini sama dengan 1. Nah, gitu ya. Jadi dia tergantung si E-nya ini tadi. Makanya E-nya mempengaruhi. Nah, ini dimisalkan sebagai B kuadrat. Makanya dia bisa X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat gitu. Nah, sekarang kita lihat ke elipsnya. Tadi persamaan baku elips itu kita punya adalah ini. Nah, ini adalah merupakan persamaan elips yang horizontal. Ini adalah beberapa hal yang penting. Ini titik fokus, ini titik fokus, gitu ya. Nah, kita perhatikan bahwa kalau ini min A, di sini A, maka diameter mayornya itu sebesar 2A. Nah, ini kan sepanjang A, yang ini juga sepanjang A. Ini sepanjang A, yang ini sepanjang A, maka ini jadi 2A. Minornya berarti ini adalah si B, ini juga B, maka ini jadinya 2B. Kalau ini kita tahu adalah sebesar C, dan ini adalah sebesar B, dan ini A, maka kita tahu dia berlaku Pitagoras. Gitu ya. Nah, perhatikan di sini. Di sini kita punya E yang dia eksentrisitasnya adalah C per A. Kalau E-nya semakin dekat dengan 1, kan E-nya itu kan berada pada rentang ini kan ya, kalau untuk elips. Kalau E-nya mendekat 1, gambarnya itu adalah pasti akan melonjong seperti ini. Tapi kalau E-nya akan mendekati 0, persis dia kayak nanti akan lingkaran. Gitu. Makanya untuk kasus khusus, kalau B-nya sama dengan A, dan kalau kita substitusikan B-nya sama dengan A ke persamaan ini, maka terjadi dia persamaan lingkaran dengan jari-jarinya adalah A. Gitu. Nah, berarti kalian akan mempertanyakan, kalau ada elips horizontal, maka akan ada elips yang vertikal. Begitu kan ya? Nah, kapan kita pakai elips horizontal dan vertikal untuk ini? Tinggal pandang saja persamaan ini ya. Perhatikan saja nilai yang paling besar. Oke, misal, kalau misalnya ada X kuadrat per sesuatu tambah Y kuadrat per sesuatu sama dengan 1, perhatikan yang di bawah ini. Lihat yang paling besar di mana. Kalau yang paling besar di bawah X kuadrat, maka dia disebutnya adalah elips horizontal. Maka pakai persamaannya ini. Tapi kalau nanti dia di bawahnya,
di bawah Y kuadrat yang paling besar, maka dia adalah elips vertikal. Berarti dia jadinya adalah X kuadrat per B kuadrat tambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Gitu ya. Jadi menentukan untuk kapan elipsnya vertikal atau horizontal, Anda tinggal perhatikan aja yang paling bawah itu nilainya yang besar yang mana. Kalau nilai yang paling besar di bawah X, maka dia adalah elips yang horizontal, tapi kalau ini elips yang vertikal. Nah, sekarang kita lihat contoh ini. Oke, lihat contoh ini, ternyata yang paling besar ada di mana? Di bawah X kuadrat. Maka ini adalah elips horizontal. Oke, gambarnya begini. Kan horizontal ini kan bukan elips yang vertikal. Vertikal kan berarti kayak gini kan. Oke, kalau horizontal berarti ini. Nah, dia nanya tentang fokus dan eksentrisitasnya. Ini kan kita tahu berarti ini kan A kuadrat, yang ini adalah B kuadrat. Maka A-nya 6, B-nya 2. Pakai rumus Pythagoras untuk mencari C-nya, maka dapat ini nih sebesarnya, 4, akar 2. Maka fokusnya itu adalah plus minus kan ya. Nah ini, F-nya adalah plus minus C, 0. Karena dia horizontal. Maka dia plus minus C, 0, maka plus minus 4 akar 2, 0. E-nya kita tahu tadi rumusnya ada apa? C per A, tinggal dimasukin hasilnya 2 per 3 akar 2. Begitu. Nah, sekarang yang elips vertikal. Elips vertikal adalah bentuknya adalah yang ini. Gitu ya. Justru B kuadratnya itu ada di bawah si X kuadrat. Perhatikan soal kita. Gitu ya. Nah, kalau ini berarti diameter mayornya jadi 2A, minornya adalah 2B. Gitu ya. Nah, perhatikan dia soal ini. Perhatikan di mana yang paling besar. Yang ini kan. Maka ini makanya elipsnya di bawah Y kuadrat, maka dia vertikal. Nah, A-nya dalam hal ini 5, B-nya 4, C-nya dapat. Gitu ya. Maka titik fokusnya kita bisa tahu yaitu adalah 0 plus minus C. Plus minus C itu 3. Gitu ya, eksentrisitasnya pun kita bisa tahu C per A, berarti jadinya 3 per 5. Gitu ya. Oke, kalau ini jadinya 2 per 3, itu adalah 3 per 5. Gitu. Berikutnya kita punya hiperbola. Hiperbola tadi itu adalah kan yang di bawah ini kan sebenarnya X kuadrat tambah A kuadrat tambah Y kuadrat tambah dia nilainya adalah sebesar ya, sorry. Nah, ini kan, nah ini X kuadrat per A kuadrat tambah B kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat gitu ya, sama dengan 1. Tapi B kuadratnya kan kita tahu A kuadrat 1 dikurang E di pangkat 2 gitu. Nah, si E-nya kan berada lebih besar dari 1, maka ini pasti negatif. Karena ini pasti negatif, nilai ini pun negatif, maka ini jadinya negatif, makanya muncul negatif untuk horizontal. Untuk maksudnya untuk hiperbola. Untuk hiperbola ketemu dengan negatif. Nah, ini adalah kalau dia horizontal. Kalau dia horizontal berarti dia X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, cara menentukan berarti kalau begitu, kalau ini pasti akan ada horizontal dan vertikal juga kan. Caranya tinggal pandang saja yang bernilai negatif. Bernilai negatif. Atau bisa juga yang bernilai positif lah. Ya samalah cara penentuannya, bernilai positif. Dalam hal ini bernilai positif yang mana? Yang ini kan. Kalau bernilai positif maka dia adalah di bawah X kuadrat. Di bawah X kuadrat berarti gambarnya nanti akan horizontal. Tapi kalau yang bernilai positif di bawah Y kuadrat, maka dia hasilnya jadinya adalah hiperbola vertikal. Gitu. Nah, A-nya itu dia disebut kaki horizontal. Ini A-nya. Ini kaki. Si B-nya adalah kaki vertikal. Oke, si B-nya ini kaki vertikal. Nah, kita punya ada asimtot di sini, karena hiperbola itu kan ada dua kurva. Kita punya ada asimtot di sini, asimtotnya adalah B per A kali X. Ada juga yang sisi negatif, min B per A kali X. Dengan fokusnya adalah F1C,0 untuk horizontal,
F2 min C, 0 juga untuk horizontal, berarti F-nya adalah plus minus C, 0. Dan titik puncaknya kita punya juga adalah plus minus A, 0. Perhatikan bahwa A ini menyatakan puncak. Ya, titik puncak, A-nya menyatakan titik puncak dari pusat, gitu ya, titik puncak pusat, gitu ya. Nah, ini pusatnya di mana? Di sini. Saya contohnya ini. Nah, sekarang contohnya ini, misalnya. So, berarti dalam hal ini kita tahu ini berarti adalah A kuadrat, ini adalah B kuadrat. Maka A-nya 3, B-nya 4. Gitu ya. Sehingga kita peroleh Pitagoras, karena ini horizontal, maka fokusnya itu adalah plus minus C, 0. Puncaknya kita tahu adalah plus minus A, 0. Gitu ya. Nah, garis direktrisnya apa? Y-nya adalah plus minus B per A kali X. B-nya adalah 4, A-nya adalah 3. Kayak ini ya. Kalau begitu, ada yang namanya juga hiperbola vertikal. Gitu. Berarti kan hiperbola vertikal adalah bentuknya seperti ini gitu ya. Si A-nya itu nggak berubah ya. Jadi X kuadrat, Y kuadrat, ini kan bisa A kuadrat, B kuadrat, min 1. Nah, tapi ini si Y kuadrat per A kuadrat, X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jadi A sama B-nya nggak berubah. Beda dengan elips tadi, A sama B-nya ikut berubah gitu ya. Jadi kalau misalnya X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat, bisa juga adalah X kuadrat per B kuadrat tambah Y kuadrat per A kuadrat. Bisa begini ya. Untuk ini adalah untuk yang horizontal, ini adalah vertikal gitu ya. Oke, nah ini untuk vertikal kan B-nya berubah ya. A sama B-nya berubah letaknya. Tapi kalau untuk yang si hiperbola, A dan B-nya nggak berubah, tapi justru si Y-nya yang sama X-nya yang berubah posisinya. Kadang dia negatif, kadang dia positif. Nah, gitu. Nah, ini adalah vertikal. Ketika kita lihat bahwa ternyata yang mengandung nilai negatif adalah mengandung positif adalah berada pada rentang ini kan? Berada pada di bawah Y kuadrat. Oh, bawah Y kuadrat berarti dia vertikal. Tapi kalau nanti yang positif adalah begini, gitu ya. Perhatikan yang positifnya mana? Yang ini kan? Oh, dia yang positif berarti adalah si X-nya, maka dia jadinya adalah hiperbola yang horizontal. Nah, ini kakinya sama, C-nya juga sama, E-nya juga sama, asimptotnya ini kita punya, maka asimptotnya jadi adalah plus minus A per B. Beda dengan tadi itu B per A. Fokusnya juga kita punya jadinya 0, plus minus C, si A-nya adalah 0, plus minus A. Misalnya contohnya adalah seperti ini. Ya. Oh, ternyata ini belum bentuk hiperbola, Pak. Oke, kita bisa desain jadi bentuknya hiperbola adalah dengan cara begini ya. Kita bagi dulu dengan 144 karena tujuannya harus sama dengan 1, maka ini jadinya 9 per 144, 16 per 144. Ternyata disederhanakan X kuadrat per 16 dikurangi Y kuadrat per 9. Perhatikan yang punya positif yang mana di sini ya. Berarti ini pasti adalah hiperbola yang horizontal. Kalau begitu, titik fokus, titik puncak garis sentral dan sketsanya menyesuaikan. Ya, dari sini A-nya kita tahu 16, A kuadrat 16, berarti A-nya 4. B-nya kita tahu adalah 9, berarti B-nya adalah 3. Maka ini C-nya Pitagoras adalah 5, maka F-nya jadinya plus minus C, 0 ya. Karena dia adalah yang horizontal. Titik puncaknya juga, maka si Y-nya adalah plus minus B per A. B-nya berapa? 3, A-nya 4. Gitu. Nah, kalau di sketsanya kurang lebih adalah seperti ini. Gitu ya. Ini adalah garis asimptotnya, ini adalah puncak, ini adalah fokus. Ini puncak, ini fokus. Di titik 0,0. Begitu ya. Jadi sampai sini materi untuk terkait dengan irisan kerucut kita sudah selesai sampai ke hiperbola. Sampai ketemu dan selamat mempersiapkan diri kamu untuk menghadapi ujian. Terima kasih.